Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam Tinda ya Allah. Hari ini kita sedang membahas tema harga diri laki-laki adalah bekerja. Masya Allah. Untuk jamaah yang baru bergabung, yang lagi siap-siap mau kerja, yang lagi mau siap anterin anaknya sekolah. Yuk Masya Allah boleh gedein dulu volumenya. Karena kita insya Allah akan dapat ilmu yang bermanfaat buat kita Masya Allah. Baik jamaah, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, saya mau panggilkan dulu nih guru kita Ustadz Faris. Guru, Masya Allah dari tadi kita bahas mengenai apa ya motivasi laki-laki kita supaya bisa niat kita dibenerin lagi gitu ya. Nah ada yang mau saya tanyain nih karena sekarang banyak juga terjadi gitu ya di masyarakat. Di mana suami dan istri itu sama-sama kerja. Tapi istrinya itu gajinya mohon maaf lebih besar daripada suami. Nah ini gimana ya mungkin ada gak sih masukannya atau menurut sudut pandang Islam supaya yang lebih besar ini misalnya posisinya istri gitu gajinya lebih besar supaya tidak merendahkan suaminya gitu ya karena penghasilannya. Supaya gimana caranya bisa sama-sama kerjasama untuk menjaga kehormatan rumah tangganya. Mohon penjelasannya guru silakan. Masya Allah, terima kasih Mas Mikdad, Ustadz Maulana dan Ustadz Syam. Jamaah di rumah dan di studio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Idealnya memang bagi yang belum nikah nih, dengar nasihat Imam Syafi'i. Seorang laki-laki jangan menikahi perempuan kecuali di bawahnya dalam urusan rupa, harta, dan juga kedudukan sosial. Sebab potensi seorang perempuan untuk sombong ketika dia merasa lebih dari laki-laki itu besar sekali memang. Ini bukan merendahkan perempuan tapi realita. Maka ada konsep sekufu di dalam Islam. Laki-laki dan perempuan itu harus sama levelnya. Nabi SAW bersama Khadijah, Khadijah memang lebih kaya. Tetapi kehormatan keluarga, status sosial keluarga Nabi jauh lebih tinggi. Jadi tetap imbang itu. Kita melihat kehidupan Nabi SAW dan kehidupan Khadijah itu. Kok bisa ya awet sekali sampai akhir hayat Nabi bersama Khadijah tuh. Khadijah sampai wafat Nabi bersama Khadijah seorang. Padahal pernikahan Nabi dan Khadijah itu kalau dilihat dalam kacamata sekarang itu sangat rentan terhadap perceraian. Pertama dari sisi usia, yang kedua dari sisi harta. Tapi ternyata apa yang membuat pernikahan ini tetap awet? Pertama, Nabi sudah tamat dalam urusan harta. Laki-laki ketika memang penghasilan istri lebih tinggi daripada dia. Tapi kalau dia terhormat, dia tahu bahwa untuk urusan kebutuhan dasar dalam keluarga itu tetap dari kantongnya. Tidak boleh kita mengandalkan istri. Jadi kalau memang Allah Subhanahu Wa Taala utamakan seorang istri dari sisi pendapatan, maka itu bukan otomatis istri menjadi lebih mulia. Tapi kalau laki-laki mata duitan kemudian memanfaatkan penghasilan istri, susah untuk dihormati oleh istri. Jadi bagaimana kita tamat dulu dalam urusan harta. Yang kedua adalah bagaimana istri memiliki pengertian dalam hal ini. Khadijah ya, dalam Syama'il Muhammadiyah itu pernah disebutkan. Khadijah itu ketika lewat di Mekah, di jalan di Mekah, orang-orang Quraisy itu berkata, enak sekali tuh Muhammad nikah dengan Khadijah. Orang yang paling kaya, ya perempuan yang paling kaya di Mekah. Khadijah marah sekali. Dia menjaga kehormatan suaminya dan berkata, aku hibahkan semua hartaku untuk Muhammad pada hari ini. Sehingga aku menjadi orang yang paling fakir, menjadi paling miskin di Mekah ketika itu. Demi menjaga itu. Lalu dia serahkan semuanya. Sebab keluarga itu bukan perlombaan gaji. Keluarga itu bukan tentang perusahaan siapa sahamnya lebih banyak. Bukan. Tapi bagaimana kita menjaga keharmonisan, sakinah, mawaddah, warahmah. Kadang kita mengorbankan sesuatu yang lebih besar untuk hal yang lebih kecil. Bagaimana orang-orang mengorbankan nilai-nilai demi mendapatkan angka-angka. Lalu akhirnya tidak berterima kasih kepada suami, tidak mensyukuri suami. Ujungnya adalah perceraian. Ujungnya adalah percekcokan. Kalau begitu untuk apa tujuan berumah tangga jika sakinah itu kita tidak dapatkan. Rizki sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tidak melalui jalan kita, pasti melalui jalan suami kita. Sebab rizki itu bukan per keluarga ya Pak, Ibu. Rizki itu per kepala. Jadi kalau istri tidak bekerja pun Allah akan titipkan rizkinya melalui suami.
Namun setiap orang sudah ditakar tidak mungkin tertukar. Betul, betul, betul. Masya Allah. Ini dari kisah tadi menarik nih. Berarti saling jaga kehormatan itu penting ya. Istrinya menjaga kehormatan suaminya dan juga sebaliknya ya Ustadz ya. Suami menjaga dirinya. Menjaga dirinya. Hijau ngelihat duit ya. Itu dia. Baik, terima kasih Ustadz. Boleh tepuk tangan dulu Ibu. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Tapi sebelumnya kita panggilkan dulu guru kita Ustadz Maulana. Ustadz, Iya, aduh Masya Allah, tabarakallah. Ustadz, ini kita lanjutkan nih. Kadang ada juga beberapa pertanyaan. Bagaimana nih menyikapi laki-laki yang masih bergantung pada orang tuanya walaupun udah nikah gitu ya. Kalau anak Gen Z bilangnya tuh punya safe net gitu. Jadi kayak mau rugi mau apa juga aman aja gitu. Karena orang tuanya ada transferan gitu. Ngapain capek-capek, orang tua juga kaya banyak gitu ya. Enak ya sebenarnya. Tapi gimana tuh menyikapi orang atau misalnya suaminya kayak gitu gitu. Mohon penjelasannya guru silakan. Terima kasih banyak Mas Mikdad. Apa tadi kata Ibu apa? Mikdad, Mirdat. Aduh banyak nih nama saya emang. Amin, Prof dan Doktor. Amin. Bu, kalau mikat, tempat mikatnya itu nih. Kalau orang umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf, tidak ada maksud saya menyindir siapapun. Ini kita angkat perihal ini untuk membuat orang makin dewasa. Supaya maju. Kalau tidak keluar dari sarangnya, tempatnya, tidak mungkin akan besar. Ingat, harus keluar. Selamat menempuh hidup baru. Kenapa? Seorang laki-laki, seorang yang sudah menikah, jangan bergantung sama orang tua. Keluar dari rumah. Jangan tinggal di dalam rumah. Tidak boleh ada 2 dapur 1 rumah. Tidak boleh. Siapa yang bayar listriknya? Betul tidak? Kalau ada 2 rumah tangga di situ. Keluar. Tidak akan bisa dewasa itu. Makanya dikatakan selamat menempuh hidup baru. Berarti hidup ada 2. Hidup lama, hidup baru. Hidup lama, hidup baru. 1, 2, 3. Hidup lama, hidup baru. Hidup lama adalah hidup ditanggung orang tua. Tapi hidup baru, hidup menanggung. Tanggung jawab. Makanya jangan menikah sebelum engkau mengelilingi dapur 7 kali. Iya, kalau di Makassar begitu. Oh gitu. Jangan menikah sebelum engkau mengelilingi dapur 7 kali. Bukan keliling dapur begini, bukan. Bukan. Tapi bagaimana bertanggung jawab selama 7 hari. Oh. Isi dapur itu tanggung jawab. Berapa harganya ini, berapa harga. Tahu. Jangan numpang sama orang tua. Tidak boleh orang tinggal di bawah ketek orang tua. Bau. Keluar. Insya Allah kau berhasil. Tidak ada rumah Ustaz. Ngontrak. Barang siapa yang beli burung tanpa ada sangkarnya. Lepas itu burung. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Beli sangkar dulu baru beli burung. Oh, rumahnya dulu siapin. Siapin dulu tempat tinggal. Kalau tidak ada, nyewa, ngontrak. Kalau ada burung disimpan di sangkar orang, nah di sangkar itu ada burung bertarung. Betul tidak? 2 tahun yang lalu ada nasihat dari Siapa? Siapa Ustaz? Ipar adalah maut. Oh iya. Tahun lalu ada judul film mertua adalah maut. Iya. Tahun ini pembantu adalah maut. Iya. Hati-hati. Ada bahaya jikalau kita pasti bergesekan itu. Betul tidak? Sebaiknya mandiri. 1, ada prinsip ya. Prinsip kemandirian. Harus mandiri. Ada usaha. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, sudah diatur rezekinya itu. Insya Allah ada rezeki. Seorang yang sudah berkeluarga, Allah bukakan pintu rezeki untuknya. Pintu rezeki. Hah? Belum. Kalau buka pintu surga matilah dia itu. Yang kedua, prinsip akhlak, etika, adab. Malulah kita. Betul tidak? Udah anak saya Anwar aja tadi aku ngobrol, dia sudah mau mandiri. Wih, keren banget. Mau kerja. Dia bilang gitu.
Hah? Emang umur berapa Ustadz? Kan masih SM. Baru 12 tahun. Kerja apa? Iya, dia bilang adik-adiknya nanti saya kasih kamu uang. Keren, tapi niatnya udah ada. Keren. Yang paling bahaya, Anwar. maaf ini. Buat yang selalu bergantung sama orang tua. Orang tua saya kaya. Nanti kalau kan aku banyak warisan. Ya. Berarti kau mau mengharapkan orang tuamu meninggal. Ya Allah. Karena warisan Benar, itu benar, akan benar. diserahkan ketika orangnya sudah meninggal. Betul. Mana warisanku? Berarti mati dulu dong. Iya, ya Allah. Mana sih? Saya salut sama bapak ini. Dari tadi saya lihat bersama istrinya bermesraan. Waduh. Dari tadi saya mati. Iya. Makan permen berdua. Aduh, romantis Padahal kita banget. lagi syuting dia makan permen. Lagian Ustadz warisan kalau misalnya nggak bisa mengelolanya akan habis juga ya. Begini, hati-hati. Orang yang berharap warisan, apalagi rakus dengan warisan, Iya. itulah penghuni neraka yang masih Nauzubillah, jalan-jalan. nauzubillah. Gak boleh, jangan. Udahlah, kalau kita bisa hebat, enak itu. Iya. Seluruh tubuh kita ini penuh bulu. Baik. Kecuali dua. Apa tuh? Telapak tangan dan telapak kaki. Supaya bisa bekerja. Baik, terima kasih guru. Boleh tepuk tangan dulu. Masya Allah. Baik jamaah, sekarang saya akan kasih kesempatan untuk jamaah, untuk bapak, untuk ibu, untuk curhati sama guru-guru kita. Kita masuk dulu ke dalam segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Baik, yang mau curhat boleh angkat tangannya. Bapak ibu yang tinggi, ayo jauh-jauh dari Jawa Tengah ke sini, masa nggak curhat? Oke, baik. Ya ibu boleh silakan, ibu paling ceria dari tadi Kalau senyum-senyum ibu terus. mau curhat, kenapa nggak kesini aja bisik-bisik? Ustadz Syam, Ustadz Maulana dan juga Ustadz Faris boleh berdiri juga di Ya. tengah-tengah kami Oke, nih. oke. Ibu boleh perkenalan Enggak, siapa takut ya. namanya dari mana? Ibu, takut ada istrinya Ustaz Paris. Kalau aku kan Duda, aman. Baik, silakan ibu perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yuni Anggar dari Saya Ustaz Maulana. Ini lagi perkenalan. Aklim Anissa Wonogiri Solo. Tepuk tangan dulu, Wonogiri, Solo. Kemarin Keren. Ustadz, saya mau curhat ke tiga-tiganya Ustadz. tiga-tiganya. Tapi di luar tema ini. Ya. Oh baik, Boleh kan? Boleh. baik silakan. Gini Ustadz, aku itu punya tetangga yang punya utang ke aku. Tetangga Ya. punya hutang, baik. Itu udah di atas 10 tahun, jumlahnya juga lumayan. Bagi saya untuk pensiunan itu agak lumayan besar. Lah saya itu udah nagih setiap 1 tahun sekali tak tagih. Tapi Tahun sekali ditagihnya bu? ya, tapi nggak pernah sanggup. Udah saya suruh ngangsur, nggak mau tak korting loh 20%. Juga nggak. Udah didiskon nih 20% Nggak nih. diskon 2% bayar. Enggak, terus gini, hukumnya gimana kalau saya itu udah, saya malas nagih tapi saya nggak ikhlas. Hukumnya gimana? Deketin mic-nya bukan ibu dekat ke saya. Bu, mic-nya deketin ke mulut, bukan ibu ngedeketin ke mic-nya Ustadz Maulana. Mic ibu deket ke ibu bu, bukan ke Ustadz Maulana bu, silakan. Lanjut bu. Jadi saya mau tanya bagaimana hukumnya secara Islam kalau saya itu udah malas nagih tapi saya belum ikhlas. Ibu jadi malas nagih tapi belum ikhlas. Iya, Udah karena berapa udah tahun bosan. bu tadi mohon maaf bu? Lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 10 tahun. Nominalnya gede bu ya? Ya kalau saya pensiunan itu besar. Iya buat beli mobil bisa ya bu ya. Enggak juga. Baik. Mungkin Ustadz Syam dulu ini boleh menjawab nih. Satu, ibu akan kehilangan pahala mengingatkan dalam kebenaran. Kalau ibu berhenti menagih berarti ibu kehilangan pahala mengingatkan dalam kebaikan. Ibu kehilangan pahala, jadi ruginya di ibu. Kalau ibu tetap mengingatkan maka ibu tetap dapat pahala mengingatkan. Subhanallah. Ibu datang menagih, ibu dapat pahala. Walaupun subhanallah ujiannya besar, kayak seakan-akan saya yang punya utang, kenapa saya merendahkan diri di hadapannya. Ibu jangan merendahkan diri, anggap itu sebagai ladang pahala karena saya sedang menagih kewajiban. Subhanallah. Kemudian ibu sudah dapat pahala dari korting 20% itu. Nah itu kan wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kau sedekahkan maka itu lebih baik. Maka ibu sudah dapat pahala sedekah dari 20%-nya. Ibu juga sudah dapat pahala daripada tambahan waktunya. Saya rasa utangnya itu nggak mungkin 10 tahun jangka waktunya itu. Cuma dia karena nunda. Betul. Akhirnya sampai 10 tahun. Maka 10 tahun itu ibu punya pahala melebihi pahalanya orang bersedekah. Nah kalau ibu mau tetap dapat pahalanya terus, tagih terus. Baik. Insyaallah. Ustadz Faris mungkin boleh Mungkin menambah. bagi yang ngutang ya, kalau kita memang punya niat untuk membayar, Allah akan mudahkan. Tapi kalau sekiranya kita memang tidak niat dari awal untuk tidak membayar, justru Allah akan hinakan kita. Ya Allah. Kalau saran saya kepada ibu singkat sekali ibu harus sabar. Tapi sabar itu bukan menyerah, bergerak. Wih. Allah memerintahkan jihad dan sabar.
Allah perintahkan orang tua untuk menyuruh anaknya sholat dan sabar. Ya, Allah perintahkan kita untuk menagih hutang dan sabar. Kalau ibu tidak tagih, berhenti menagih, ibu menyerah bukan sabar. Justru ibu tidak sabar. Kalau ibu sabar, ibu berarti betul, ibu akan betul. tagih terus. Saya singkat saja ya. Silakan. Nggak usah berlete-lete. Tele-tele. Ibu panggil orang yang berwenang, entah itu Pak RT atau Pak RW atau keluarganya yang dia segani. Bikin hitam di atas putih, lalu bikin perencanaan keuangan, berapa utangnya, lalu bagaimana cara bayarnya, dibayar per bulan, berapa per bulannya begitu. Ya Bu ya? Siap? Siap. Siap. Itu yang terbaik. Karena ini urusan dunia, ingat urusan di akhirat nanti pahalanya keambil ke ibu. Baik, baik. Mungkin Ustadz Syam ada kesimpulan nih dari tema kita di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alim yaj'alul adah al-ibadah. Wal jahil yaj'alul ibadah al-adah. Orang berilmu itu menjadikan rutinitas sebagai ibadah sehingga ada pahalanya. Dan orang yang tidak berilmu menjadikan ibadah hanya sebagai rutinitas semata. Maka bekerjalah dengan ilmu sehingga bekerjanya bernilai ibadah. Laki-laki disebut rijlun juga. Dari kata rijlun, laki-laki adalah kaki. Menopang keluarga, menopang tanggung jawab. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Baik, terima kasih Ibu sudah curhat di sini aja. Guru-guru terima kasih juga jamaah yang di studio dan juga jamaah yang di rumah. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah